Oke, Halo guys. teman-teman, kembali lagi di channel Floor Plan bersama saya Edwin. Saya Dandan. Kita akan mengupas seorang audio engineer terbaik putra daerah Bali. Dan kita akan ke rumah produksinya guys. Ya, beliau punya produksi apa namanya nan? Speaker audio system. Produknya udah dia terkenal di seluruh Indonesia dan prestasinya yang oke. Aturan suaranya yang mantap. Oh ya Nan, kamu ada kontaknya Pak Yandam ya kan? Ada dong. Kita telepon ya. Oke. Orang kita dua. mau nelpon Pak Yan Damia dulu. Iya. Ada nggak dari tempatnya Nan? Ya semoga aja. Ya. Kita telepon dulu guys. Ya. Kita check it out. Mana tempatnya? Oh ini ya. Apa kabar Pak Yan? Baik, sehat. Kabar. Lagi sibuk ngapain aja Pak Yan nih? Ya lagi gini aja. Gini aja. Keren workshopnya Nan. Pak Yan, lagi ngerjain apa nih? Lagi ngerjain proyek ini sih, ada pesanan Carlinery, ada subwoofer, ada Oh ya mantap ya produksinya juga sekalian di sini soalnya. Rentalnya di sini, produksinya di sini. Oh, Seperti itu. maksudnya di satu tempat lu? Ya karena masih ya itulah masih UMKM. ya kan hasilnya edan. Penting kan hasilnya ya. Pak Yan, pengen lihat dong produk-produknya Pak Yan. Ya. Guys, kita akan lihat produknya Pak Yan. Kita akan masuk langsung ke gudang penyimpanan rahasia. Ini produk saya semua hampir 99% buatan sendiri. Buat sendiri, Bli? Ya, saya branding sendiri, saya bikin sendiri, ngeracik sendiri, ya mix tuning sendiri, mixing sendiri. Seperti itu. Wah, Dari tahun berapa nih Pak Yan? Dari tahun berapa nih? Start awal. Kalau saya di dunia audio, Enggak nih gininya. produknya. produknya ini sebenarnya setelah pandemi sih. Setelah pandemi. 2022, saya baru 2 tahun sih sebenarnya. Ya, kita start. Tapi cepat sekali kayak naik dia. Banyak sekali yang memperbincangkan. Ya, Banyak teman banyak rezeki. Banyak teman, kebetulan banyak teman band di Bali juga kayak gitu kan. Ya, lumayan membantu lah teman-teman itu. Apa nama gini ya Pak Yan? Produknya? Kayak ini ya nih. Ini Harmonic Lab. Terbaik. Seperti itu. Coba lihat Pak Yan. Ya. Ini kita baru bikin nih, baru pakai sekali kayaknya nih, 2 kali lah. Ini di Sarangsari Festival sama tadi di Rabana. Ini beda sama yang tahun lalu Pak Yan? Beda. Ini sistemnya 3-way, ada 2x10, 8 in, sama 2 kali driver. Ya. Kalau yang tahun lalu? Itu cuman single 12 sama 1 kali driver. Ini 3-way by M, full by M. Jadi kita sistemnya kalau sama subwoofer itu udah 4-way jadi. Oh iya. Jadi udah enak lah mixingnya. Iya pasti. Percaya. Saya udah berkali-kali pakai alatnya Pak Yan nih. Mantap. Subnya nih Pak Yan? Ini subnya sama single 12, double 12. Double 12. Ya. Banyak sih double 12 karena kita marketnya di situ. Festival kayak gitu. Sekarang orderan dari rental mana Pak Yan? Sementara ini. Ada dari Bangli, Kencana, di Abian Semal itu order linery juga. Ada dari Gianyar, itu masih pending semua karena tukangnya masih libur. Pending lah, lumayan lah ada orderan. Nanti nak pengen punya speaker di studio mixingmu dari Pak Yan nih. Pengennya dong. Next year kita order ya. Kita order ya. Kita bisa Gini itu. Itu. Oh iya, dia Apa, Dok? selain Pak Yan buat speaker nih. Jadi Pak Yan juga banyak support nih artis-artis Bali ini ya. Kayak saya di kemarin Sembar Darah berangkat. Pakai artisnya Pak Yan. Untuk akhir juga buat berarti beli ya? Iya. Apa namanya Pak Yan? Sama juga ya?
DA. DA, apa tuh? DA Flight Kiss gitu. Oh, Ada DA IG-nya Flight nanti. Kiss. Iya. Nanti Men. kita lihat di kolom deskripsi Iya. gitu untuk IG-nya. Dan kita Ayo. bakalan podcast nih. Pak Yan, santai nggak? Santai. Oke, yuk. Sampai jumpa di Sampai jumpa podcast kita. Halo guys, kembali lagi bersama kita, saya Dandan. Saya Duit. Saya yang Damia. Kembali lagi bersama kita di Floor Plan Channel. Kali ini kita berdua bersama Master kita. master kita. Iya, kita mau bahas apa guys? Ntar lu, udah episode berapa nih kita? Kita ke episode ke-9. Wah, sebenarnya rasa ya. Yo, cepat sekali guys. Lanjut, Itu mau bahas apa? Lanjut terus ya. Yo, Semoga kita bisa jenjangnya di channel ini makin lama dan makin bermanfaat yo, untuk regenerasi, dan yang mudah-mudahan semoga next ke depannya rasa pengen belajarnya masih makin meningkat ya. yo, guys. Jadi jangan terlalu cepat puas. Oke. Akan bantu di channel Floor Plan. Oke. Ingat select dan subscribe. Oke. Gimana ya? Sehat? Mana Pak? Sehat. Sehat nih. Sehat. Sorry nih mengganggu nih. Yo, Santai. Dia sibuk beliau soalnya. Yo, lagi viral kan di sini. Iya. Yo, Lagi hapkisnya tuh. Wah, terbang kemana-mana. ngeri. Dulu ingat aku buat hapkis pertama ke Pak Yan tuh anterin almarhum Made ya. Oh, masih pulang. Itu pertama udah sama beliau. Dan kalau untuk audio system, wah sering lah. Jangan ditanya lah kalau udah acara-acara besar tuh. Yang damnya mana? Nggak ada yang ditanya itu. Ngeri itu. Iya. Apalagi produk speakernya kan semua. Sangat habis. Kalau dia yang tuning. Itu aja. Ada Ya, garis bawah ya. Dan bisa mungkin pakai preset ya, atau Iya, template yang Pak Yan buat ya. Nanti bisa ke depannya. Ini karena cuma masalah waktu aja nggak sempat terus jadi presetnya masih seadanya dulu lah gitu. Kayaknya next episode kita bisa ada review dan kita kerja. Ya benar, ya. pasang berapa, Pak Yan buat sistem kayak gimana, kayaknya perlu dah Yo, kali iya. ya, nanti dalam waktu dekat mungkin. Yo, Oke Pak Yan, tadi kan kita udah dapat lihat bongkar gudangnya dikit tuh Pak Yan. Pak Yan, sejarahnya terjun ke bidang audio deh dulu deh. Apa dulu ya? Kalau dari awal tuh belajar audio tuh dari sebenarnya lumayan udah lama. 2004, 2004. 20 tahun lah. 20 tahun. Aku masih SMP. Ngeri itu. 2004 tuh udah dikerja di sebuah rental di Bali. Ya lumayan lah, dia pakai branded semua, kayak Dinakor. Nah, habis itu di sana tuh kerja lumayan lama juga, jadi mungkin efektifnya sekitar 12 tahun lah. 12 tahun. 12 tahun sampai 10 tahun sampai 12 tahun lah efektif di situ, bantu-bantu. 5 tahun tuh cuman bantuin. 5 tahun itu di awal tuh ya memang 100% di situ kayak gitu. Berarti beli baru masuk dunia ini nggak langsung megang sistem Langsung langsung. karena pertama alasannya adalah tidak ada orang. Jadi kita dipaksa belajar autodidak sendiri tanpa referensi, tanpa ada orang yang ngajarin di tahun 2004 tuh. Jadi referensinya ya sebenarnya dari dulu tuh cuman majalah Audio Pro. Ada majalah Audio Pro dulu namanya itu, referensi cuma satu itu. Jadi setiap hari, setiap bulan nih saya langganan. Ya. Setiap bulan cuma beli belum ada internet. Internet belum ada. Jadi misalkan kita setup untuk artis A, artis B gitu, kita pasang 4 mixer sampai 5 mixer, tidak ada yang ngajarin. Kita semua belajar sendiri. Gimana ya caranya bikin sistem, ngeroutingnya, nggak ada. Karena ya waktu itu kan internet belum ada, HP juga mungkin baru berapa orang punya HP waktu itu. Masih pager. Itu, ya masih pakai pager. Nggak mungkin kita nelpon orang pakai pager gitu loh. Waktu masih zaman analog ya tuh. Ya, zaman analog gitu. Jadi nggak bisa apa namanya save
di konsolnya. Ya, foto. Siapa iPhone? Belum. Oh ya, catatan dulu. Kalau nggak boleh dipakai apa ya? Ya. Kalau artis-artis top, mixer nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Lagi nyari mixer lain Jadi lagi. makanya kita venue gede itu bisa sampai 5 mixer pakai. Penuh gede. Venue gede. Ya kan Misalkan apa tuh Pak Yan? Zaman dulu yang Gede. banyak banget Pak yang keluarin konsol. waktu itu sih kalau rental saya dulu sempat kerja itu kan dia banyak di corporate. Corporate itu pasti ada artisnya, bukan festival gitu. Corporate sih, tapi artisnya ya lumayan banyak juga. Pasti penuh, misalkan ada 2 artis ya pakai kita misal gede-gede. Festival paling ada sih, cuman paling maksimal pakai 4 mixer lah waktu itu gitu. Yang banyak itu sebenarnya pakai mixer tuh saya masih ingat tuh di GWK itu zaman-zamannya orang wedding pakai full orkestra. Oh. Itu 96 channel, jadi mixernya 56 channel sama 48 channel. Di belakang juga 2 mixer. Ya, karena mengurus monitor. Di belakang 2 mixer, di depan 2 mixer. Jadi ya bayangin kita kerja dari kemarin, pasang sistem bla bla bla, sebagainya harus cek sound jam 11 siang. Habis itu kita ngerouting, tuning, habis itu mixing lagi malamnya nih. 96 channel itu sendiri mixing. Oh, seperti itu. Luar biasa Ya, anunya. Wayangnya luar biasa. Ya begitulah, tapi terus terang kan, kalau kualitas orang dulu nih ketimbang ya anggaplah era kita sudah jauh kualitasnya. Tesnya beda Tesnya soalnya. beda. Maksudnya perjuangan mereka sampai bisa, oh oke nih hasilku diakui apalagi, wah dan Wah, mantap. aku bayang ya gitu ya. Sama gini Pak ya, apa namanya? Ketika Pak yang era dulu tuh kan ada request nih, apalah artis A minta konsol apa atau equipment apa, gimana cara dulu menanggulangi itu Pak Yan? Biasanya kalau kita nggak ada pasti pinjam ke Jakarta lah minimal. Ke Jakarta. Ya ke Jakarta. Misalkan ada artis A nih minta, oh mixernya harus ini, mixernya harus ini, kita pasti pinjam. Kita nggak apa ya, karena waktu dulu kan konsol tuh mahal sekali sebenarnya. Belum aksesorisnya. Masih Nah, terpisah ya. belum mixernya yang misalkan brand A, brand B harus sekian channel harus sendiri, habis itu aksesoris ini harus dia pakai efeknya, efek A, efek B, habis itu gate kompresornya banyak sekali aksesorisnya, kita pinjam semua sebenarnya itu waktu itu gitu. Relasi menentukan prestasi. Relasi itu penting sekali itu, no. Zaman dulu nggak seperti sekarang, pilihan tuh nggak banyak sebenarnya, rental juga nggak banyak seperti sekarang. Makanya apa ya, saya sendiri sampai sekarang tuh di pikiran saya tuh masih suara itu mixer analog. Suara itu analog sekali gitu. Makanya sekarang misalnya kita mixing pakai mixer digital lah, mixer digital yang kita bilang low end itu nggak dapat pasti. Nggak dapat nih, kok nggak dapat pasti gitu. Analog feel itu nggak dapat gitu. Karena pasti siapapun yang pernah di era analog itu pasti tahu sendiri, analog tuh yang high end tuh, wah suaranya memang bikin bulu kuduk itu merinding. Beda sekali dia. Karena ya sound kan analog ya. Benar. Ya pada dasarnya analog. Ya analog. Beda sekali kualitas sound analog sama digital. Kalau kita bandingin misalkan analog yang high end dulu sama yang analog digital yang sekarang yang versi low end lah. Kalau mungkin high endnya mungkin ya hampir sama lah, mendekati lah gitu. Ya, dan apa namanya? Orang-orang di era Pak Yan pada saat itu tuh, siapa yang kata Pak Yan yang masih aktif sampai sekarang? Mas Ari. Oh, Mas Ari. Fokus. Ya, Mas Ari fokus itu hampir sama sama saya itu. Hampir ya 20 tahun lah. 20 tahun. 20 tahunan. Dia sama telinga analog dan telinga digital. Startnya hampir sama kayak di Jakarta itu si Rizal. Rizal itu sama. Raisa ya. Angkatannya sama dia. Zaman-zaman masuk ya semua sebenarnya kalau dulu nggak ada yang belajar di apa namanya suatu sekolah gitu, kuliah gitu nggak ada, karena kita semua belajar audio itu semua otodidak di lapangan. Jadi apa namanya,
Di awal tuh pasti mindset kita itu pasti nggak match apa sih audio nih. Nah, jadi kita belajar terus sambil pengalaman itu kita lihat orang mixing tuh misalkan si A, si B yang udah puluhan tahun mixing itu kita ternyata harus seperti ini, ternyata harus seperti ini. Seperti itu jadinya kita belajar semua di lapangan seperti itu. Berarti latar belakang Pak Yan pendidikan terakhir apa? Diploma. 3, tapi elektro. Masih nyambung. Basicnya itu kan saya ini apa namanya SMK, STM elektro. Memang dulu senang musik tuh udah dari kecil sebenarnya. Itu kuliah di 3 elektro juga. Musik itu udah sebenarnya udah harus lepas. Dari kecil lah. Seneng itu musik tuh pasti kalau sekarang tuh pasti band barat semua. Benar. Referensi pasti lah. Ya, referensi. Saya hampir jarang tahu band Bali itu. Semua referensi band barat. Gitu. Dari kecil emang seneng musik barat. Dapat pokoknya feel-nya dulu. Dengerin musik barat tuh dapat feel. Bukan berarti saya nggak senang lagu Bali, tapi feel-nya lebih dapat kalau yang musik barat. Gitu. Karena emang dari awal dengerin itu soalnya. Jangan tanda kopi gimana? Minum nggak? Bayarnya kasih bayarnya minum. Ini aja. Kopi dulu guys. Lagi rokok ya. Opai. Jadi ini adalah Ini cerita ya. Pernah juga ini kan saya sering bikin namanya itu lelucon gitu kan, soundman yang sukses lah pemain band yang gagal. Saya dulu pernah punya band juga. Waktu kuliah pernah punya band, ya cuman genjreng-genjreng gitu latihan ke kemari genjreng. Akhirnya nggak punya uang, gitarnya dijual. Tapi emang relate itu dia pemain band. Kalau nggak ya di soundman maksudnya di tukang sablon. Sablon. Kok bisa? Nggak tahu itu kayak template itu. Akhir-akhir nih Masih dunia musik lah gitu ya. Biarpun akhirnya mungkin migrasi dia kemana, tapi ada fase itu biasanya. Jadi apa namanya? Musik kan kesukaan. Tapi hidup itu pilihan. Bener. Ya, tapi anggap aja dari 100 orang yang ikut audisi sebuah pencarian bakat, paling 1 yang terkenal. Tiba-tiba aja dari Bali panggil naik kan. Orang-orang festival, aduh kemana nih kayaknya. Itu ada mana mau saya tinggi. Itu zaman-zaman waktu di kampus Unud tuh, kan apa ya, setiap minggu tuh mungkin 2 kali tuh ada festival musik. Acara Granat pertama itu ya saya di situ. Granat pertama itu masih rendahnya pakai maestro. Jadi makanya ketemu kayak band Something Like Crazy, ternyata si Chandra di situ baru ngobrol-ngobrol. Kan nggak tahu, saya di depan dari mixing gitu, saya depan mixing mereka main, nggak tahu. Ternyata ngomong-ngomong, oh Pak Ian itu ya? Iya saya jadi mixer gitu. Waduh. Coba pakai speaker Pak Ian sekali Granat men. Ya men. Nggak kalah. Bagikan Granat era waktu itu. Ya. Granat 2024. 2004. 2004. Sekarang udah 2024. Iya. Berapa tahun ini? Udah 20 tapi. Granat. Waktu itu paling keren acaranya. Terus gini Pak Ian, kepikiran akhirnya buat speaker. Kemampuan Paknya kan dari dulu tuh emang di bidang ini. Terus fondasi dasar pendidikan kan elektro. Kenapa akhirnya membuat speaker? Kenapa nggak dari dulu aja? Ya, atau nggak mana yang lebih dulu, buat speaker atau buat flat case nih? Ya. Sebenarnya buat flat case. Oh, flat case lebih dulu. Ya. Apa ya? Sebenarnya apa ya? Kalau saya ngomong dulu. Saya ini kan udah pernah banyak megang brand-brand gede, gitu misalkan brand-brand terkenal lah, kayak DNB, kayak EAW pernah semua. Jadi racikan mereka, isiannya, semua tahu sebenarnya. Triknya mereka bikin speaker akustiknya kayak gini, apalah dalamnya itu saya tahu gitu loh. Mikir-mikir nih kalau kita beli brand ya apa ya, mahal. Di samping mahal juga apa ya,
kalau memang dari lihat, saya sebenarnya orangnya agak idealis, itu beda, idealis gitu. Jadi cita-citanya itu terlalu jauh mungkin ya. Cita-citanya, oh pengen punya brand sendiri nih. Suatu saat nanti orang bakal mengenang brand sendiri, oh brand Harmonic Lab nih, gitu loh. Seperti itu pikirannya, makanya udah kita bikin brand sendiri aja. Seberapa kita mampu, seberapa nanti eventnya, marketnya di mana, ya udah ikutin aja jalan seperti itu. Kalau kita mau beli brand sih, ya mungkin bisa aja beli brand tuh harus ini itu ya gimana ya? Pertimbangannya banyak loh. Jadi kalau bikin speaker sendiri tuh rasanya ada kepuasan tersendiri. Kita ngulik sendiri, kita nyari sesuatu tuh harus akustiknya harus seperti ini, desainnya harus seperti ini. Kita ada kepuasan sendiri di situ gitu loh. Oh, di sana tersalurkan Di situ bakat bandnya dulu sih bisa menata ngulik sesuatu ego gitu, kita gitu loh. Jadi kalau cuman saya datang, speaker udah bagus, speaker udah mahal, apalagi yang dituning. ya. Speakernya udah mahal, Tinggal sistemnya jualan udah aja. bener. Kita kan tinggal jualan aja. Saya punya merek A, merek B, merek C gitu misalkan, kita jualan itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya kepuasan ngulik itu karena memang saya orangnya super kreatif sebenarnya. Bikin gitar sendiri, pernah bikin gitar sendiri. Serius, bikin gitar sendiri dari waktu zaman tahun berapa tuh, bikin gitar sendiri, beli fret masih di toko King tuh, masih jual fret dia di Nakula tuh, bikin gitar sendiri. Pernah seperti itu lah gitu loh. Bikin sendiri, speaker sendiri itu dari dulu emang bikin speaker, karena zaman dulu tuh kan ada Basoka tuh, pernah tahu? Basoka. Mindset dulu tuh adalah sound tuh harus pas, sound tuh harus ngepas ya. Orang yang korek gitu loh. Ini ada Gini. kenapa dulu tuh identik speaker tuh disebut dengan salon. Wah, aja. Bahasa kayaknya kalau nggak salah Zaman itu dulu. bahasa Belanda kayaknya. Bahasa Belanda. Kayaknya itu bahasa Belanda itu. Itu resapan dari bahasa Belanda, misalkan kayak apa namanya, meja. Kan meha asli. Bukan meja, meha itu gitu. Gitu. Serapan dari bahasa lain kan itu gitu. Apa di Bali aja yang kayak gitu ya? Semua di Jawa. Semuanya di Jawa. Salun. Salun. Bukan salon. Ya, Salun di Bali salon. Gitu. Gampang aja Ya. ngomong. Ya, itu resapan dari bahasa asing ya. Itu ya perkembangannya ya. Tapi minimal sekarang generasi kita harus meluruskan dari pakarnya. Yo, Jangan sepihak. Ya, jangan sepihak. Dia harus tetap bertanya kalau nggak ngerti. Oke? Lalu bertanya? Sesat di rumah. Kan orang cuma ada orang bergaul karena sama iPhone. Dengan orang yang proper. Iya. Berarti Pak Yan, berapa produk lah Pak Yan selama ini Pak Yan? Yang sudah beredar sih, ya lumayan. Kalau untuk audio sistem. Gini sebenarnya, kalau saya bikin speaker kan startnya setelah pandemi sebenarnya, belum lama gitu loh. Sebelumnya kan masih pakai brand lain gitu loh. Setelah pandemi itu ya mungkin pandemi itu yang bikin kita lebih kreativitas ya, bikin lebih kreatif. Di trigger kreatifnya biar keluar. Kan harus bertahan hidup. Seperti itu kan. Ya setelah pandemi itu sebenarnya ide itu keluar, kita bikin brand sendiri dah. Gitu. Kita bikin brand sendiri. Akhirnya saya coba, saya posting di sosmed, saya coba, ternyata respon orang banyak. Seperti itu. Oh ternyata mereka ini percaya kalau saya ini buat speaker nih, mereka percaya gitu loh. Akhirnya saya posting, saya coba, saya pasang sistem, saya coba di satu event, ya lumayan banyak sih respon orang tuh lebih positif. Kan gitu aja datanya. Speaker Pak Yan ini kebanyakan pasif apa aktif nih? Pasif. Pasifnya. Power Pak Yan yang nyariin apa request by request? Enggak. Power itu sebenarnya kita kita harus nge-match juga, karena kita kan bikin preset nih. Kita bikin preset, kita harus match sama powernya juga. Jadi kalau kita ganti power ya kita harus bikin preset lagi. Oh gitu. Ya. Berarti rekomendasi power yang dipakai tuh apa biasanya beli? Untuk alat Pak Yan. Powernya ya kebanyakan sih karena masih kita
baru-baru ini ya paling brand Cina aja sih Brand cukup Cina. lah gitu. Hmm. Kalau bisa misalkan dia pakai brand Eropa ya lebih bagus pasti gitu loh. Lebih bagus pasti. Tapi Karena harus tetap Iya. dipantau Pak Yan. Oh, Oh ya Pak Yan, kan nih aku nanti ada komunitas kecil nih. Mm-mm. Jadi suatu saat Pak Yan ada masalah di mana aku ajak teman-teman untuk berkunjung. Siap bisa. Pas Pak Yan workshop segala macam dah kita lipat dikit-dikit. Nah ada nih satu pertanyaan. Kan udah banyak nih Pak Yan yang tertarik sama produk Pak Yan dan sudah beli ini. Ada keinginan nggak Pak Yan, maksudnya orang-orang tuh dikumpulin lagi, diajarin dasarnya. Punya nggak keinginan gitu Pak Yan? Maksudnya dalam artian gini nih, beda venue kan beda sistem yang harus kita lakukan loh. Nah kebanyakan sih yang gitu. Kadang-kadang pernah nih saya megang alat Pak Yan, tapi udah dibeli sama orang nih, anggap alat Pak Yan. Rilisan produk Pak Yan, bukan alat Pak Yan. Rilisan produk Pak Yan. Seberapa sih harusnya SPL-nya? Masih ada yang nanya gitu Pak Yan? Ya harus kayaknya kedepannya Pak Yan harus kumpulin ya. Iya, Nanti deh saya juga sama Denan kayaknya bisa ngeliput deh. Itu saat. Sebenarnya kalau preset saya ini kan belum fix. Sebenarnya kalau sound apapun sebenarnya mau brand apapun, brand terkenal apapun, semua sistem itu sebenarnya tidak ada yang sempurna. Semua harus dituning di lapangan karena di situ speaker itu ternyata sudah bikin di suatu ruangan yang dihitung tanpa pantulan gitu kan. Tapi setelah kita pasang, misalkan di suatu tempat, nah, kita juga harus tuning karena itu di situ banyak faktor, banyak material. Lantainya apa, dindingnya apa, misalkan ada atap apa enggak, dia terbuka apa enggak. Kita harus tuning ulang di situ. Kita harus tuning ulang karena apa namanya? Itulah karena pengaruh venue yang kita pakai, sama Masalah yang ada di lapangannya ya beda-beda. dispersi yang kita butuhkan di lapangan. Coverage area seberapa, nanti habis itu material apa aja yang banyak di situ, apa material itu memantulkan suara frekuensi berapa misalkan. Angin mungkin? Atau angin mungkin bisa jadi. Angin ya pastilah berpengaruh. Cuman yang paling banyak itu kan sebenarnya karena faktor material yang ada di venue itu. Ya kan, di sebelahnya ini pakai kaca, di sebelahnya ini misalkan ada keramik atau apalah, atau kayu atau apa, semuanya beda. Kita harus tuning ulang. Semua speaker yang mahal itu semua harus dituning ulang di lapangan. Nggak bisa kita pasang plug langsung jadi, nggak bisa. Nah, makanya kita di situ perlu apa namanya? Perlu equalisasi juga di lapangan, karena makanya setiap sistem itu perlu ada equalizer. Itu sebenarnya kita tuning dari di lab nih, misalkan kita di lab nih kita tuning dah benar speakernya, nanti kita pasang lapangan dia pasti berubah suaranya. Sama kayak speaker, misalkan speaker studio nih, kita beli speaker A, B, tanpa kita tuning di sebuah studio itu, dia pasti hasilnya tidak akan maksimal. Karena Kalibrasi ruangannya ya. iya, ruangan itu sangat berpengaruh ke pendengaran kita. Yang kita dengar itu kan semua tidak 100% dari speaker. Yang kita dengar itu bisa pantulan ruangan, misalkan speaker kayak gini nih. Ini speaker ini kan on axis. Yang samping ini, ini udah suara pantulan yang kita dengar. Gitu loh. Yang sini juga tergantung nanti frekuensi berapa, tergantung materinya. Nanti materi itu memantulkan frekuensi berapa. Nanti itu bisa kita dengar 2 kali jadinya. Jadi tambah summing. Summing itu jadinya menambah di frekuensi tertentu. Karena pantulan dari ruangan itu, pantulan dari material itu, seperti itu. Makanya harus dituning semua, dituning gitu. Tuning. Makanya sistem yang gede itu ya ada sistem engineer-nya, ada apa namanya? Sistem desainnya, sistem desainnya ada kayak gitu. Banyak bidangnya sendiri-sendiri lah ya. Semua punya bidang sendiri-sendiri. Makanya dari misalkan kalau speaker mahal itu kan ada software prediktifnya dia. Softwarenya dia misalkan kayak DNB ya, kalau akustik atau apa kan ada software prediktifnya. Kita bisa prediksi itu nanti kalau speaker tuh ditaruh di venue ini nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nanti kita bisa lihat ternyata nih terlalu high, kebanyakan high, ini usapnya
jadi seperti ini, sudah ini seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau yang speaker sekarang itu ada software prediktif itu yang sangat membantu pekerjaan kita di lapangan. Gitu. Jadi kita kurang lebih ya mungkin lagi 20% lah kita harus kerjaan di lapangan. Yang 80% itu kita udah kerjaan di software. Gitu. Jadi Ya, telinga, Iya. software pendukung. iya. Nah, Ada itu. terus kalau anggap waktu beli awal-awal tuh gimana? Emang cara doni? Nanan lo itu nana semua. Yang dulu. Kalau dulu tuh. Itu udah bedanya sebenarnya orang-orang dulu tuh ya kalau saya bilang itu karena pengalamannya. Anggap aja misalkan saya ngomong nih orang senior Pak, mungkin Mas Soni Subowo, Jakarta itu. Mungkin sampai sekarang dia nggak pernah tuning pakai analiser mic itu. Mic itu ya cuman buat apa? Kemarin saya lihat di podcastnya di IG itu mic itu dia taruh itu sebenarnya tujuannya buat apa? Ngukur SPL-nya aja seberapa maksimum itu buat warning aja misalkan seberapa maksimum harus seorang engineer itu mixing tidak boleh lebih dari 100 dB atau 104 dB. Sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan segini. Jadi itu tujuannya adalah apa? Biar sistem juga aman. Di samping itu orang yang dengar musik itu juga di level yang aman. Karena speaker yang cuman keras saja, semua orang kan bisa bikin speaker keras gitu loh. Iya sih. Tapi yang bikin speaker yang enak dan nyaman itu kan pasti agak susah. Nah, kalau terlalu keras nusuk dari Ya, seperti itu. Ya. Nah, betul lah maksudnya. Kadang-kadang kan ketika kita, kebiasaan kita kan anggap audio engineer, ke depan nih dengerin seberapa sih kerasnya band sebelumnya. Ntar saya harus lebih keras. Itu harus dikurangi sih egonya. Itu harus dikurang itu. Saya juga pernah merasa seperti itu. Artinya pernah pegang band A, band B gitu kan pasti mikir ini tadi mixingnya segini, kita harus lebih kencang lagi nih. Karena kalau di bawah itu kita rasa gimana ya gitu. Kayak gitu. Saingi kayak gitu. Jadi kalau bisa lah kalau teman-teman yang baru-baru gitu jangan seperti itu. Jadi kita mindsetnya harus dirubah loh. Jadi mixing itu tidak saat tidak semestinya harus kencang gitu. Bukan mengejar keras. Ya, bukan mengejar kerasnya gitu. Detail. Dan obrolannya nanti kita kedepannya bingung mau nyari siapa lagi. Pak Yan punya IG nggak? Apa? Ada ini dua IG kan ya? Ya. IG sebenarnya banyak. IG produk lah. IG produk ini. Productionnya ada MSA Production itu productionnya. Ya. Yang Flightkiss tuh DA Flightkiss gitu. Oke, nanti lihat di deskripsi ya guys ya. Saya juga pengen nyampein gini buat teman-teman band lokal Bali nih, artinya saya udah punya komitmen kalau Hardkiss nih saya pengen benar support teman-teman gitu loh. Siapapun band-band Bali yang pengen punya Flightkiss silahkan hubungi saya gitu. Nanti saya bantu. Karena saya punya komitmen saya akan bantu teman-teman band Bali itu. Tapi kalau kalian sudah dibantu ingat ya jasa orang. Ya ingat semua. Kalau maksudnya teman-teman yang nonton harus berpikir tentang kita maju tuh harus bareng. Kalau nggak kompak kita pasti kalah sama daerah lain. Mungkin daerah lain kelihatannya aja nggak ada mayang, tapi di sana industrinya maju karena mereka kompak bro. Ya benar bro. Saling support system ya. Ingat saling support guys. Tujuan channel kita kan gitu. Support. Kita saling merangkul sini guys. Saya juga ingin meluruskan sebenarnya dari dulu kan orang mindset orang tuh bahwa speaker itu kalau rakitan, kalau custom tuh kadang kan orang pasti underestimate dengan speaker itu. Kalau sekarang tidak seperti itu, jauh sudah berbeda, jauh sekali. Tidak speaker custom atau speaker rakitan itu kalau sekarang ya saya bilang
tidak semua jelek. Nah, seperti itu. Tidak semua jelek. Jadi tergantung pengendali. iya, tergantung Mantap. juga orang yang meraciknya, meracik speaker itu gitu. Tidak semua sound rakitan itu jelek. Saya buktikan banyak teman-teman yang di luar Bali itu yang brandnya udah gede malah melintang dari event-event gede. Mereka berhasil. Banyak orang sudah membuktikan bahwa tidak semua speaker custom itu jelek. Gitu. Ya, mindset harus dirubah. Iya, Tapi tetap sih Pak Yan, maksudnya ya tadi Pak Yan bilang yang meracik terus benar itu utama. iya. Jadi ketika mixing engineer tuh masuk ternyata kualitasnya berapa kan wajar mereka Iya. protes gitu Wajar. loh Pak Yan. Ya gitu teman-teman. Yo, Jadi cukup sekian nanti untuk hari ini obrolan kita. Nanti suatu saat kita bakalan ke lapangan melihat Pak Yan meraciknya. Kita berembok nanti. Meracik soundnya, tapi tetap kalau kalian mau belajar etika harus dijaga. Yo, Benar. Ya. itu yang nomor one. Ya, nomor one. Attitude. Ya, itu Pintar, penting itu. masalah belakangan. Yo, Kalau mau terus rutin dikulik pastilah. Ya. yo, Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Pak Yan. Thank you. Pak Yan. Cik.